Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Pak Anwar. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi fikih tentang sholat fardu. Namun sebelumnya anak-anak, jangan lupa dukung channel YouTube MI Hidayatullah dengan cara klik subscribe ya. Klik subscribe dan like dan share ke media sosial yang kalian punya. Nah, selanjutnya mari anak-anak kita memulai pelajaran pagi hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Semoga ilmu yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, sholat fardu babnya pada bab 2 ini ya. Sholat fardu. Sholat itu secara bahasa artinya apa? Sholat itu secara bahasa artinya adalah berdoa. Adapun secara istilah yaitu suatu perbuatan atau perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu merupakan sholat secara istilah. Nah anak-anak, sholat setiap orang Islam, setiap orang Muslim, laki-laki maupun perempuan itu wajib mengerjakan sholat. Wajib itu artinya apa? Wajib artinya adalah sesuatu yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak mengerjakan mendapatkan siksa. Nah, ya, jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan mendapatkan siksa. Nah, sholat ini adalah hukumnya wajib. Setiap orang Islam, laki-laki perempuan wajib melaksanakan sholat. Jadi kalau tidak melaksanakan sholat, sholatnya bolong, berarti besok di akhirat kelak akan mendapatkan siksa. Nah, anak-anak, sholat itu adalah rukun Islam yang nomor 2. Ya, sholat itu adalah apa? Tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Dan juga lagi ada hadis yang menyatakan bahwa awwalu ma yuhasabu bihi yaumal 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang artinya amal yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat adalah sholat. Fa in sholuhat sairu amalihi. Dan apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Wa in fasadat sairu amalihi. Dan apabila amalnya sholatnya itu rusak, maka rusaklah semua amal perbuatannya ya. Jadi anak-anak, saya ingatkan lagi, jangan lupa kalian setiap hari punya kewajiban melaksanakan sholat ya. Satu hari ada 5 waktu sholatnya. Yang pertama dari pagi hari sholat subuh, yang nomor 2 sholat duhur, yang nomor 3 sholat asar, yang nomor 4 sholat maghrib, yang nomor 5 sholat isya. Nah, ini semuanya harus kalian laksanakan ya. Kalau kalian tidak melaksanakan, nanti mendapatkan dosa dari Allah ya anak-anak. Ketentuan sholat fardu ya. Syarat wajib sholat ya. Syarat wajib sholat itu ada 5. Nah, jadi sebelum kalian melaksanakan sholat itu ada hal-hal yang harus kalian penuhi ya, harus kalian lakukan. Yang pertama, orang itu harus beragama Islam. Jadi orang kafir tidak boleh melaksanakan sholat. Orang yang murtad atau keluar dari Islam juga tidak boleh melaksanakan sholat. Orang gila itu juga tidak wajib melaksanakan sholat. Nah, yang pertama beragama Islam. Yang nomor 2 sudah balik ya, sudah balik. Balik itu apa ketentuannya? Kalau perempuan minimal usia 9 tahun, kalau sudah keluar haid itu sudah balik. Laki-laki umur 15 tahun, kalau sebelumnya itu sudah keluar pernah mimpi, nah itu sudah balik. Yang nomor 3 berakal sehat. Ya ini
orang gila tidak wajib melaksanakan sholat. Jadi sholat itu kalau syaratnya yaitu orang yang berakal sehat. Kalau orang itu gila berarti tidak wajib melaksanakan sholat. Yang nomor 4, bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Nah ini perlu Pak Anwar jelaskan. Hadas besar, contoh hadas besar itu apa? Contoh dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, kalau hadas kecil, contohnya kalian kentut. Nah, itu hadas kecil. Jadi sebelum sholat harus bersuci dulu. Caranya bersuci gimana? Dengan berwudu, ya. Dengan berwudu itu sudah bisa menghilangkan hadas kecil. Kalau hadas besar itu harus dengan mandi wajib, ya. Kalau hadas besar itu harus dengan mandi wajib. Contohnya apa? Orang perempuan yang baru suci dari haid itu harus mandi wajib dulu, bersuci dari hadas besar, nah baru boleh melaksanakan sholat. Paham anak-anak ya? Untuk hadas kecil dan hadas besar. Untuk hadas kecil contohnya lagi tadi sudah saya contohkan, yaitu kentut, apalagi tadi bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, itu merupakan ya, kalau bersentuhan itu adalah hal-hal yang membatalkan wudhu, ya. Nah, yang nomor 5, dakwah Islam sudah sampai kepadanya. Nah, jadi Islamnya sudah, orang itu sudah mengucapkan kalimat syahadat. Anak-anak, sholat itu harus tepat pada waktunya atau sudah ditentukan oleh Allah waktu-waktunya. Sholat subuh waktunya pagi hari, sholat zuhur siang hari. Allah berfirman, inna sholata kanas alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh sholat itu adalah kewajiban, ya, bagi yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi sudah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang tua, ya, bagi orang tua juga harus memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat, ya. Mulai sejak kapan? Nah, ini dilihat sabda Rasulullah, murru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'a sinina wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Yang artinya, perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat pada waktu usia mereka 7 tahun. Nah, dan pukullah, atau kalau enggan, kalau tidak mau melaksanakan sholat pada waktu usia 10 tahun. Maksudnya dipukul ini apa? Diberi efek jera, tidak dijotosi, tidak. Sebagai orang tua tidak boleh melakukan kekerasan, tetapi cukup dengan memberi efek jera kepada anak-anak, biar supaya anak-anak itu mau melaksanakan sholat, ya. Syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat yang pertama, syarat sah sholat adalah perbuatan yang harus ada sebelum sholat. Nah, sholat seseorang itu diterima Allah apabila terpenuhi syarat sah sholatnya. Yang pertama, bersih dari hadas besar dan kecil. Tadi di awal sudah saya jelaskan. Yang nomor 2, bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat dari najis. Nah, jadi anak-anak, pakaian yang kamu pakai ketika sholat itu juga harus bersih dari najis, ya. Seumpama kalian baru kencingnya berdiri pisan. Nah, kalau anak laki-laki sama baru kencingnya berdiri pisan, tidak jongkok. Nah, pasti air kencingnya mengenai nyiprat ke celana kalian. Nah, berarti celana kalian ini najis oleh air kencingmu tadi. Itu sudah tidak boleh digunakan untuk sholat. Karena apa? Terkena najis. Dah, pakainya najis. Bersih badan. Nah, setelah bersih badan, setelah kencing, kalian tidak dibersihkan. Sama setelah kencing tidak membersihkan dengan air. Kemaluannya tidak dibersihkan dengan air. Nah, itu tidak boleh melaksanakan sholat. Karena apa? Badannya masih najis. Selanjutnya yang C, menutup aurat. Nah, auratnya gimana?
Kalau laki-laki baina surah wa rukbah, apa? Antara pusar sampai lutut, sampai dengkul. Nah, kalau perempuan jami'i badaniha ilal wajhi wa batinil kafi. Dan kalau perempuan auratnya yaitu semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Yang D, telah masuk waktu sholat. Nah, jadi kalau belum waktunya masuk sholat tidak boleh melaksanakan sholat, ya. Seumpama jam 11 kalian melaksanakan sholat duhur, pada jam 11 itu belum masuk waktu duhur. Nah, itu berarti tidak boleh, harus sudah masuk waktu sholat. Terus yang nomor 5, menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblatnya kita ada di sebelah barat, ya. Yang nomor 6, mengetahui tata cara sholat. Nah, kalau tidak mengetahui tata cara sholat berarti sholatnya tidak sah. Karena apa? Harus mengetahui ini maksudnya gimana? Harus apa, bisa bacaan sholat gimana, niatnya sholat bagaimana, ya. Makanya harus belajar dengan sungguh-sungguh biar apa? Biar kalian mengetahui tata cara sholat yang baik dan benar. Ya. Yang nomor selanjutnya, meninggalkan perbuatan yang membatalkan sholat. Nah, ada banyak hal yang membatalkan sholat, nanti di belakang saya terangkan. Nah, rukun sholat sekarang. Rukun itu adalah apa? Perbuatan yang harus dikerjakan dalam sholat. Jika perbuatan ini kamu tinggalkan di dalam sholat, sholat kamu tidak sah. Ya, rukun itu kayak gitu. Nah, yang pertama niat, ya. Makanya harus tadi sebelumnya sudah saya syaratnya tadi mengetahui tata cara sholat, ya. Harus mengetahui. Nah, yang pertama adalah niatnya harus hafal, ya. Niatnya harus hafal. Yang kedua, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Membaca yang selanjutnya, yang nomor 3, membaca surah Al-Fatihah. Nanti bisa kalian lihat halaman 24, ya. Yang selanjutnya, rukuk dengan tumak ninah. Nah, rukuk nggak boleh kayak mainan, jedit. Nah, nggak boleh terlalu cepat, harus berhenti sejenak. Tumak ninah itu ukurannya apa? Bikot dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tumak ninah itu ukurannya yaitu apa? Ukurannya adalah pengucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Selanjutnya iktidal dengan tumak ninah, sami Allahu liman hamidah. Hanya sujud dengan tumak ninah. Nah, sujud, ya, menempelkan anggotanya sujud ada berapa ini? 1, 2, 3, ada 6 kalau nggak salah, ya. Harus nempel semuanya. Selanjutnya duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Nah, itu duduk tasyahud akhir dan membaca doanya. Tasyahud akhir gimana? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibah kulillah ila akhirih. Yang selanjutnya salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, itu adalah rukun. Yang kedua, menoleh ke kiri, itu sunnah. Ya, selanjutnya membaca sholawat Nabi ketika apa ini? Ketika tahiyat. Yang selanjutnya tertib itu apa? Urut dari awal sampai akhir itu harus urut. Ya, itu saja anak-anak untuk materi pada pagi hari ini. Silahkan disimak bukunya di halaman 21 sampai halaman 24, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.